Berlatar belakang di Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang gadis muda dan tentu saja cantik. Sebut saja Anna. Ia baru lulus sekolah di salah satu SMA ternama di Los Angeles. Anna mulai melakukan perjalanan ke kota tempat tinggal kakaknya dengan niat mencari pekerjaan. Perjalanan yang jauh cukup melelahkan bagi dirinya, tapi sepertinya Anna senang menempuh perjalanan itu. Setibanya di sana, ia disambut oleh kakak kandungnya, Mary, yang berprofesi sebagai seniman lukis. Kedatangan Anna di rumah pun juga disambut baik oleh pacar kakaknya bernama Daniel. Di mana untuk sekarang ini, Daniel dan Mary tinggal bersama dalam satu rumah. Dari hari ke hari, Anna terus berusaha mencari pekerjaan. Tapi sayangnya belum ada perusahaan yang menerima dirinya sebagai karyawan. Sebab Anna tidak memiliki keterampilan khusus. Ayah Anna yang mendengar kabar putrinya belum bekerja. Ia berkunjung ke kota tersebut. Ia meminta Daniel mempekerjakan putrinya di klinik miliknya. Mengingat Daniel adalah seorang dokter. Sekedar untuk membantu mencatat data pasien yang hendak berobat. Di hari pertama bekerja, Anna dapat beradaptasi dengan baik di lingkungannya yang baru. Semenjak itu, keakraban antara mereka mulai terjalin. Pada waktu di klinik, Daniel mendapat telepon dari seseorang yang meminta pertolongan kalau kondisi anaknya sedang sakit kritis. Mendengar hal itu, Daniel bergegas pergi menuju rumah orang yang membutuhkan pertolongan. Setibanya di sana, Daniel mendapati putra kesayangan si wanita telah meninggal. Daniel tidak mampu berbuat banyak, ia hanya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya putra si wanita. Daniel merenung, sembari mengingat peristiwa yang dialami si wanita barusan. Hatinya ikut bersedih, namun Anna yang berada di sampingnya menunjukkan rasa prihatin kepada Daniel dengan cara yang sangat dalam. Di klinik, Anna bertanya tentang perasaan Daniel padanya, setelah apa yang mereka lakukan semalam. Daniel mengatakan itu hanya reaksi spontanitas saja, dan tak perlu dianggap berlebihan. Di tengah percakapan mereka berdua, seorang lelaki yang tak dikenal masuk ke klinik, mencari obat kesuburan. Dan perbuatan itu diketahui oleh Anna dan Daniel. Namun lelaki itu memberontak, lalu pergi begitu saja. Sementara hubungan Mary dan Daniel kini terlihat merenggang. Akibat Mary yang jarang mempunyai waktu luang bersamanya dan terlalu fokus dengan urusan kerjanya. Walaupun begitu, mereka tetap terlihat baik-baik saja di depan ayahnya. Apalagi ini hari perayaan ulang tahun ayahnya. Tapi Anna sendiri jelas menunjukkan gelagat tak suka pada keinginan ayahnya yang mau menikah lagi. Kemudian di klinik pun, Anna masih murung. Lalu Daniel menghampirinya, mencoba menenangkan dirinya, dengan mengajak ia menonton pertunjukan tari balet. Di sana mereka terkadang sama-sama curi pandang, sebab mereka telah lama menyimpan perasaan cinta. Pulang ke rumah pun, mereka melanjutkan tarian balet di atas kasur. Perbuatan itu terus mereka lakukan berulang kali, sampai waktu membuka kebenarannya sendiri. Di tengah sedang menikmati manisnya cinta yang tumbuh antara mereka, suara langkah kaki seseorang membuat mereka curiga. Lantas Daniel segera menghampiri ke arah suara yang berasal. Namun rupanya itu pencuri yang menyelinap masuk ke klinik dan mengadakan perlawanan. Sampai membuat Daniel tidak sadarkan diri akibat perkelahian tersebut. Setelah Mary mengetahui musibah yang menimpa pacarnya, ia tergesa-gesa menjenguk Daniel di rumah sakit. Namun ia bertemu dengan adiknya yang merasa sangat bersalah. Mary belum mengerti, ia bingung atas dasar apa kejadian ini. Lalu Anna mengakui semua perbuatannya dengan kakak ipar selama ini, yang membuat Mary menjadi shock mendengar kenyataan itu. Sementara sang ayah yang baru mengetahui kabar itu juga tak habis pikir kalau putrinya bisa melakukan hal sekeji itu. Tapi, sebagai orang tua, ia tetap memeluk anaknya yang dirundung masalah. Kemudian daripada itu, Mary bertanya dan ingin mendengar sendiri pengakuan jujur dari Daniel. Daniel tidak bisa menjelaskan apa-apa karena rahasianya sudah terbongkar. Bibirnya terasa bungkam, ia hanya mampu berkata maaf. Mary berusaha tegar meski hatinya dipenuhi luka pengkhianatan. Ia merasa tak dapat lagi mempertahankan hubungan ini dan memilih untuk berpisah. Kini Anna duduk termenung menyadari kesalahan yang tak seharusnya ia lakukan. Ia berniat kembali ke Los Angeles untuk menjalani hidupnya. Namun kasih sayang seorang kakak menuntun langkah Mary untuk menemui Anna dan memaafkan dirinya. Walau bagaimanapun, Anna tetap adik kandungnya. Anna pergi meninggalkan cerita kenangan pahit dalam keluarga. Dan dengan begitu, film pun ditutup dengan kesan yang memilukan. Tersayat hatiku.